Halo teman-teman, kita jumpa lagi dengan saya di Rayu di channel. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah terus support channel saya ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya, semoga diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya. Kalau ada yang sakit, biar cepat-cepat sembuh ya teman-teman ya, biar bisa beraktivitas, bisa bekerja kembali. Amin amin amin. Di video saya kali ini teman-teman, saya mau bahas sedikit mengenai dinamo starter ya, untuk mobil Escudo 2000 ya, Escudo 2000 cc. Nah di sini kan sudah saya buka seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saya mau cerita sedikit sama teman-teman mengenai starter ini ya. Jadi dinamo starter ini nggak bisa connect sama sekali ya teman-teman ya. Jadi pada saat di starter hanya ada respon switch aja, tapi tidak mau muter ya. Nah jadi itu permasalahannya. Intinya dinamo ini tidak bisa bekerja secara maksimal ya teman-teman, dan itu pun sudah beberapa kali ya. Pertama nggak bisa, terus bisa, nggak bisa, terus lama-lama udah nggak bisa sama sekali teman-teman. Nah itu permasalahannya. Nah di sini kan saya sudah buka ya teman-teman, coba lihat. Ternyata setelah saya cek ya, kerusakannya itu hanya pada karbon brush. Ini kalau Escudo 2000 ya kayak gini ya teman-teman ya. Ini karbon brushnya. Nah sebelum saya teruskan penjelasan ini, saya minta dukungannya teman-teman ya untuk channel saya ini. Jangan lupa teman-teman bantu-bantu subscribe ya, supaya saya terus lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat buat kita semuanya teman-teman ya. Jadi kita saling membantu, saling mendukung, dan saya mau ucapkan banyak terima kasih. Nah jadi teman-teman, perlu saya jelaskan ya sebelum saya lanjut ke sini. Jadi kalau misalnya suatu hari mobil teman-teman itu mengalami permasalahan ya, dan ternyata bengkel memvonis bahwa starternya atau dinamonya itu bermasalah ya. Nah teman-teman harus ingat bahwa dinamo starter ini yang dibilang kategori rusak itu tentu saja hanya ada bagian yang rusak pada dinamo ini ya kan. Nah itu sebabnya kalau misalnya bengkel dinamonya itu mau servis misalnya ya, nah jadi dia akan nanti memberikan kita informasi apa saja permasalahan di dinamo starter tersebut. Nah sebagai contoh ini teman-teman ya, ini kerusakannya sudah jelas-jelas hanya terjadi kerusakan di sini. Artinya inilah yang menyebabkan si dinamo ini tidak bisa bekerja atau tidak bisa berputar. Ya coba teman-teman perhatikan, di sini kan ada karbon brush, ada 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah yang 2 ini masih bisa menempel ya, tapi yang 2 lagi ini udah gak bisa teman-teman. Nah kalau kita buka dalamnya kayak gini ya, coba lihat. Nah ada karbon brush 1, 2, 3, 4 ya kan. Terus ada per ya buat menekan. Nah jadi nanti keempat ini akan menempel ke sini ya teman-teman. Nah sini, setelah dia menempel di sini barulah dinamo starter itu bisa bekerja ya teman-teman ya. Jadi ini saya jelaskan pakai bahasa bengkel aja yang mudah dipahami ya teman-teman ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman dinamo starternya bermasalah, kalau memang sama sekali nggak bisa ya, tidak juga hanya harus dari sini kerusakannya ya, bisa juga karena dari silikon switch. Ini namanya silikon switch yang ini. Nah ini ya, ini silikon switch. Kabel yang satu ini ya, ini dari aki langsung. Nah yang satu ini dari kunci kontak dinamo starter, kunci kontak starter. Jadi kunci kontak kita on starter, sini masuk setrum, barulah silikon switch ini akan bekerja. Listrik yang tadinya dari aki di sini akan dikonekkan ke sini. Nah setelah itu nanti baru dinamo ini akan bekerja seperti ini ya. Nah ini kan belum ada strum sebelum di starter ya. Sebelum silikon switch bekerja ini tidak akan ada strumnya, maka
tidak akan terjadi proses dinamo starter bekerja ya. Nah, tapi kalaupun di sini silikon switchnya sudah bekerja, namun karbon atau coolnya habis kayak gini, otomatis dong tidak bisa bekerja juga karena min plusnya nggak ada di sini. Paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, jadi itu sedikit informasi buat teman-teman. Kalau mengalami permasalahan dinamo starter, bukan berarti bahwa dinamo starter itu harus kita ganti semua secara utuh, ya kan, kecuali ya kalau memang pas dibuka udah parah gitu, angkernya udah hancur di sini, misalnya gulungannya udah kebakar. Nah, itu beda soal ya, tapi itu sangat jarang sekali terjadi ya teman-teman ya. Saya ulangi, sangat jarang sekali terjadi. Rata-rata umumnya itu kalau nggak cool yang rusak ya, silikon switchnya juga bermasalah, atau bos-bosan di sini yang sudah oblak. Nih kan ada bos-bosannya di sini Pak Bro. Kita lihat ya. Nih bos-bosan ini kan ada nih. Nah ini kan ketemu sama ini. Ujung ini kan waktu masuk ini. Nah jadi kalau misalnya mobil teman-teman dalam kondisi panas susah dihidupkan, tunggu dingin dulu baru mau di starter, itu biasanya bos-bosan ini yang rusak. Jadi antara belakang sini sama depan ini udah nggak center ya, jadi dia tidak bisa starter atau memutar engine ya pada saat kondisi mesin panas. Tapi kalau sudah dingin tokcer, kurang lebih kita seperti itu menganalisanya. Nah jadi untuk ini solusinya adalah kita mengganti si cool ini. Nah karena memang hanya ini permasalahannya ya, jadi saya di sini sudah membeli coolnya. Nah ini, nah, kalau misalnya teman-teman mau ganti sendiri bisa ya, kita beli aja kayak gini. Ini kan sama dia, maksudnya untuk posisi kabelnya sama, ini persis ya. Coba kita lihat satu di sini. Tapi hati-hati pada saat mengerjakan karena di sini ada per ya. Jangan sampai nanti pernya ini mental. Kalau mental repot nih Pak Bro. Ini ada pernya ya. Ini ada pernya ya. Jadi kita jangan sampai hilang pernya, bahaya. Nyari di mana kayak gini susah pernya Pak Bro. Nah, coba lihat. Ini sama ya, posisi kabelnya ada di sini. Ini juga sama, posisi kabelnya ada di belakang. Hanya kalau dari lebarnya atau tebalnya ya, lebih tebal yang ini saya beli baru ya. Tapi kalau untuk lebar ininya ya sama ya teman-teman ya, perhatikan. Nah jadi solusinya adalah kalau kabelnya udah pas, kita mengamplas ya kan, kita tipisin, kita papras, taruh di atas kaca boleh, tempat yang rata. Nah supaya bisa nanti masuk ke sini sama seperti ukuran yang ini. Baru nanti setelah itu kita siapkan solder ya. Kalau bisa yang wattnya agak besar, tentu saja juga harus siapkan timah kan. Nah nanti kita akan memotong di bagian sini dan kita akan menyolder cool yang baru di sini. Nah kita akan masang sama seperti ini ya teman-teman ya. Dan usahakan saat mengerjakannya perhatikan baik-baik supaya nanti tidak keliru ya teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi tugas saya sekarang adalah mau menipiskan ini dulu sampai pas, baru setelah itu saya akan solder kembali. Simak aja nanti di belakang video, saya akan tes sampai starter ini kembali bisa bekerja ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya, bantu-bantu subscribe.